Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Eni Rahayu dengan nama panggilan Eni, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfan Nursyifa, biasa dipanggil Nabila. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi tentang sastra anak. Langsung saja ya, kita masuk ke diskusi. Menurut Nabila sendiri, apa sih sastra anak itu? Kita kan sudah mendapatkan mata kuliah sastra anak, sehingga Nabila dapat berpendapat. Silakan. Oke, terima kasih Eni kesempatannya. Izin menjawab ya ini ya. Menurut saya, sastra itu adalah sebuah karya seni. Nah, medianya itu bisa bermacam-macam nih. Bisa berupa lisan dan tulisan dan berbagai media lainnya. Nah, karena ada berbagai media, tentunya sastra anak ini juga bisa dinikmati, dinikmati baik secara visual, audio, maupun audiovisual. Nah, sedangkan karya sastra anak nih, sastra anak berarti karya sastra yang ditujukan oleh anak-anak, dan tentunya dalam proses pembuatan itu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak. Mungkin seperti itu sih. Kalau menurut Eni gimana? Oke, tidak jauh berbeda dari pendapat Nabila tadi ya. Kalau menurut Eni sendiri, sastra anak itu sastra yang ditujukan untuk usia anak-anak yang mana tidak cara penyampaiannya cukup sederhana dan memperhatikan nilai-nilai moral dan nilai-nilai kehidupan. Meskipun demikian, sastra anak dapat dinikmati oleh usia lain seperti usia remaja dan usia dewasa. Itu sih kalau dari Eni. Oke, setuju sih sama apa yang Eni bilang. Kita lanjut nih, En. Kita tadi udah ngomongin tentang apa sih itu sastra anak. Sekarang Nabila pengen tanya sama Eni, menurut Eni apa sih yang membedakan karya sastra anak dengan karya sastra lainnya, En? Oke, seperti yang udah aku jelasin tentang pengertian sastra anak tadi ya, yang membedakan sastra anak dengan sastra lainnya adalah sastra anak disampaikan dengan lebih sederhana dan lebih mengutamakan aspek menarik agar anak itu tertarik untuk menikmati sastra anak. Kalau dari Eni itu aja sih. Kalau dari Nabila, apa yang membedakan sastra anak dengan sastra lainnya? Oke, setuju sama yang Eni tadi bilang, mungkin nambahin sedikit aja sih, tadi juga Eni di awal udah menyampaikan sih. Jadi menurutku, hal yang membedakan itu adalah karya sastra anak bisa dinikmati semua kalangan ya, Eni ya. Setuju banget sih kalau itu. Contohnya, sampai sekarang aja, Nabila masih sering nonton ini, kartun-kartun anak-anak gitu, karena memang disajikan secara sederhana dan tentunya sangat menarik, En. Mungkin itu sih. Oke, kita lanjut ya, En ya. Oke. Oke, tadi kita udah membahas pengertian, terus apa yang membedakan. Nah, ini mau tanya nih sama Nabila, apa yang membuat sastra anak itu penting untuk anak, apalagi di era globalisasi saat ini? Oke, tadi kita udah ngomongin sedikit tentang karya sastra anak itu, selain disajikan secara sederhana dan menarik, juga mengandung nilai-nilai kehidupan. And menurut Nabila penting karena anak-anak itu kan belajar, cara anak-anak pertama belajar itu adalah dengan meniru. Dia akan meniru apa yang orang lain lakukan gitu, Nah, sastra anak ini, salah satu pentingnya adalah sebagai, media untuk membantu orang tua dalam mengajarkan kepada anak-anak. Mungkin simpelnya seperti itu. Contohnya kayak gini nih, misalnya ada anak kecil jatuh nih, ketika dia jatuh dia akan ingat, "Oh dulu aku pernah nonton, tokoh A ketika jatuh itu dia nggak nangis, karena dia jatuh sendiri," gitu. Jadi anak itu akan meniru apa yang dia lihat gitu, Mungkin simpelnya seperti itu sih. Kalau menurut Eni gimana? Oke, iya. Tadi kan Nabila udah menjelaskan, berarti sastra anak itu berguna untuk anak meniru ya, sebagai bentuk meniru apa yang dia lihat. Oke, kalau dari Eni sendiri, sastra anak itu penting karena secara tidak langsung sastra anak memberikan manfaat untuk
membangun karakter anak dari nilai-nilai yang terkandung dalam sastra anak. Nah, kalau dari Eni itu sih. Apakah Nabila ada yang mau ditambahkan? Oke, sepertinya cukup sih, Anne, karena kita udah sependapat dan setuju kalau misalnya sastra sastra anak itu emang sangat penting ya, Anne, ya. Oke, kita lanjut nih. Nabila pengen tanya sama Eni nih, kan dari tadi kita udah ngomongin tentang sastra anak, tentang pentingnya, tentang dan semuanya itu tadi. Sekarang lanjut ke bahan diskusi selanjutnya nih. Karya sastra anak apa yang paling berkesan buat Eni dan apa efeknya yang Eni rasakan sampai sekarang? Oke, Eni mau sedikit sharing ya. Sebenarnya itu bukan sastra anak sih, kalau menurut Eni. Itu cuma sekedar film yang Eni tonton waktu masih anak-anak, yaitu film yang berjudul Joshua of Joshua, yang mana peran Joshua saat itu anak kecil yang mengalami kesulitan ya, dan dari situ Eni dapat pelajaran bahwa sebagaimana sulitnya kita harus tetap belajar, kita harus tetap mencoba karena kita tidak tahu bagaimana hasil akhirnya jika kita tidak mencoba. Dari situ Eni belajar untuk terus berusaha walaupun keadaan kadang sulit, kita harus tetap berusaha dan terus membantu orang lain. Itu sih kalau dari Eni. Kalau dari Nabila sendiri, apa sih sastra anak atau tontonan waktu anak-anak yang sangat berkesan? Oke, tadi menarik banget sih, film yang ditonton sama Eni itu. Jadi eee, selain dia itu menarik, juga mengajarkan sesuatu ya Eni ya, yang berkesan sampai sekarang. Nah, kalau Nabila sendiri, yang masih sangat berkesan dan keinget sampai sekarang itu, ini dulu waktu anak masih kecil, sering nonton kartun, judulnya Petualangan Tupi dan Ping-Ping. Nah, itu, menceritakan tentang tokohnya itu hewan, tapi, menariknya adalah di situ diselipkan nilai-nilai pendidikan karakter dan juga, namanya sastra anak disajikan dengan sederhana dan sangat menarik nih. Jadi contohnya, ketika sebelum mereka memulai kegiatan pasti selalu dimulai dengan basmalah, selalu membaca bismillah. Terus, satu hal lagi yang ini anak-anak suka adalah lagu ya, ya. Jadi di dalam kartun itu tuh banyak lagu-lagu, liriknya juga menarik dan liriknya jika dibandingkan dengan lagu-lagu yang sekarang tuh sangat berbeda gitu, Itu sih, menurut Nabila itu. Oh iya, Nabila punya gambar nih, sebentar ya. Oke, ini udah bisa lihat ya gambarnya ya, ya? Iya, udah bisa lihat. Nah, fenomena seperti ini sering kita lihat nggak sih, sekarang ini? Betul. Betul ya. Sering. Sering banget ya. Jadi istilah generasi menunduk itu sekarang udah benar-benar nggak asing lagi buat anak-anak gitu ya. Mereka memang berkumpul, tapi semua sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri gitu ya, ya. Nah, Betul, dengan dunia masing-masing ya. betul. Nah, kita bahan diskusi kita nih selanjutnya nih. Pendapat Eni tentang cara mengatasi solusi, terlebih kita sebagai orang dewasa nih, menurut Eni gimana sih peran kita gitu? Oke, kalau menurut Eni sendiri, kita sebagai orang yang lebih dewasa ya, yang sudah melewati masa kanak-kanak, hal yang dapat dilakukan atau peran yang dapat kita lakukan adalah pertama, kita dapat memberikan contoh sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sastra anak memberikan pengaruh ya kepada anak-anak. Jadi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan tidak sering-sering menggunakan gadget di depan anak-anak, dan kita juga dapat membatasi waktu yang tepat untuk menggunakan gadget. Jadi mereka tidak terlalu ketergantungan dengan gadget. Nah, selain itu kita sebagai orang dewasa kita dapat membantu memilihkan sastra anak yang sesuai dengan usianya. Kalau dari Eni itu sih. Kalau dari Nabila sendiri mungkin bisa menambahkan. Oke, setuju sama yang Eni bilang sih ya. Mungkin Nabila nambahin sedikit aja nih. Yang kita tahu saat ini nih, dengan fenomena seperti ini, orang dewasa, kita nih, orang dewasa tuh masih sering abai. Masih sering, oh ya udah biarin aja gitu. Mikirnya kayak gitu, Jadi kayak, kan sekarang juga udah zaman globalisasi, mereka juga udah ini. Jadi mereka mengabaikan gitu, padahal ini tuh sangat penting gitu. Mereka berpikiran bahwa
aku nggak mau ngingetin mereka, nanti mereka takut ekspektasi tidak akan sesuai dengan realita. Mereka berpikirnya seperti itu. Tapi jika kita tidak berekspektasi, bahkan kita tidak beraksi, gimana kita bisa tahu kalau realita yang terjadi sekarang itu seperti ini gitu, Em. Nah, setuju sama yang Aini bilang tadi nih, meskipun sekarang ini udah banyak tontonan, orang dewasa tuh sangat penting dan perlu gitu untuk membantu memilihkan dan harusnya kita sebagai orang dewasa juga mendampingi gitu, Em. Mendampingi nanti misalnya dengan membantu menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh anak-anak, seperti itu. Oh iya, nambahin sedikit lagi nih, En, nih. Masa kecil itu akan sangat berbekas gitu, En, buat anak-anak. Kita yang udah melewati masa itu, pasti sangat rindu dengan masa-masa itu gitu kan, En. Nah, jadi Betul. jangan sampai gitu ya, En, ya, mereka itu kehilangan sesuatu atau momen yang seharusnya mereka dapatkan, mereka rasakan gitu, En. Oke, jadi, perubahan akan terus terjadi dan kita yang harus menyesuaikan. Nah, kita nih, En, ya, kita semua sebagai calon pendidik, kalau bukan kita siapa lagi gitu yang akan membantu mengarahkan mereka. Mungkin itu sih, En. Oke, setuju banget sama yang disampaikan oleh Nabila tadi. Eh, jadi kita harus menjaga generasi emas kita ya di masa mendatang, apalagi kita sebagai calon pendidik harus lebih memperhatikan sastra anak sesuai dengan usianya. Oke, selesailah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi ini. Oke, jadi sastra anak adalah sastra anak yang ditujukan untuk anak-anak yang mana memperhatikan nilai-nilai kehidupan, nilai moral, dan disampaikan dengan sederhana agar mudah dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya, peran sastra anak sangatlah penting karena sastra anak berperan untuk membangun karakter anak dan anak bisa meniru dari apa yang disuguhkan oleh sastra anak. Selain itu, yang membedakan sastra anak dengan sastra lainnya adalah sastra anak lebih menarik dan disampaikan lebih ringan atau sederhana dan juga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Lalu tentang cara mengatasi fenomena era globalisasi saat ini yang mana marak menggunakan gadget, kita sebagai orang dewasa dapat membantu memilihkan sastra anak yang sesuai dengan usianya, ikut mendampingi dan juga memberikan contoh langsung begitu ya. Apakah dari Mbak Nabila ada tambahan lain untuk kesimpulan pada diskusi kali ini? Cukup. Oke, cukup sekian ya berarti dari saya Eni Rahayu dan rekan saya Nabila Zulfan Syifa. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam diskusi kesempatan kali ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.